Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wiyudin dari program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game dengan konsentrasi RPL dari SMKN 2 Kuningan. Pada video kali ini saya akan membahas atau menganalisis masalah belajar dan solusinya. Masalah adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan atau suatu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam bidang kehidupan yang kita alami. Permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian ruang lingkup masalah di dunia pendidikan juga sangat beragam, baik itu mikro maupun lingkup makro. Seperti halnya dalam proses belajar mengajar, masalah atau problem dalam pembelajaran sangatlah mungkin, dan ini bisa disebabkan beberapa faktor. Bisa dari peserta didik sendiri atau dari pengajar atau guru. Dalam dunia pendidikan, diagnosis diartikan kesulitan belajar sebagai segala usaha yang dilakukan untuk memahami dan menetapkan jenis dan sifat kesulitan belajar. Diagnosis juga mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar serta cara menetapkan dan kemungkinan cara mengatasinya, baik secara kuratif atau penyembuhan maupun secara preventif atau pencegahan. Berdasarkan data dan informasi tentunya yang seobjektif mungkin. Dengan demikian, semua kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan kesulitan belajar termasuk di dalamnya adalah kegiatan diagnosa. Perlunya diadakan diagnosis belajar karena berbagai hal. Pertama, setiap siswa hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Kedua, adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang lingkungan masing-masing siswa. Dan ketiga, sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberi kesempatan pada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Dan keempat, untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, hendaknya guru beserta BP lebih intensif dalam menangani siswa dengan menambah pengetahuan, sikap yang terbuka, dan mengasah keterampilan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Permasalahan kesulitan belajar siswa dipandang dari faktor internal adalah diantaranya adalah dari faktor kognitif seperti rendahnya kapasitas intelektual. Kemudian dari sisi afektif antara labilnya emosi dan sikap, kelemahan emosional seperti tidak nyaman, kurang menyesuaikan diri, serta ketidakmatangan emosi. Ini banyak ditemukan oleh siswa-siswa di sekolah yang hanya kurang bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya, maksudnya sering menyendiri dalam pembelajaran termasuk dalam mengerjakan tugas. Kemudian dari sisi psikomotor antara lain terganggunya alat indera, cacat tubuh, serta kurang berfungsinya organ-organ perasaan. Kurangnya motivasi belajar akan menyebabkan anak atau siswa malas untuk belajar, sehingga konsentrasi belajar menjadi kurang baik. Rasa percaya diri timbul dari keinginan berhasil dalam belajar. Kebiasaan belajar akan mempengaruhi kemampuannya dalam berlatih dan menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian, faktor internal lainnya adalah kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah, malas belajar dalam belajar dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Kemudian masalah dari faktor eksternal adalah lingkungan keluarga, seperti ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Ini permasalahan yang sangat penting karena di setiap angkatan permasalahan ini pasti ada dan persentasenya di atas 40%. Siswa-siswa yang kesulitan belajar atau bermasalah dalam belajar karena lingkungan keluarga.
Berikutnya adalah lingkungan masyarakat. Ini juga sangat berpengaruh besar, seperti wilayah yang kumuh, teman yang permainan yang nakal, sehingga bisa membawa pengaruh yang buruk terhadap siswa itu sendiri. Kemudian lingkungan sekolah, seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk, contohnya dekat pasar, kondisi guru, kemudian alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Guru sebagai pembina siswa belajar, guru adalah pengajar yang mendidik. Dia tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai atau kompetensi dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik pemuda generasi bangsa. Kemudian dari faktor kurikulum sekolah, adanya kurikulum baru akan menimbulkan masalah seperti tujuan yang akan dicapai mungkin juga berubah. Isi pendidikan berubah, kegiatan belajar mengajar juga berubah, serta evaluasi yang berubah. Kemudian terlalu berat beban belajar siswa maupun guru. Metode belajar yang kurang memadai, kemudian sikap orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dan keadaan ekonomi. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang tadi ditayangkan adalah dari faktor internal dan eksternal. Nah, untuk mengatasi masalah belajar siswa agar bersemangat dan tidak malas untuk belajar adalah hal yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah maupun oleh guru di sekolah. Terkadang siswa malas untuk belajar karena minat dan motivasi yang kurang dari orang tua maupun gurunya. Orang tua maupun guru harus mendukung dan memotivasi siswa agar bersemangat dan tidak malas untuk belajar. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah sebagai berikut, yaitu dengan menanamkan pengertian yang benar tentang belajar pada siswa sejak dini, menumbuhkan inisiatif belajar mandiri pada siswa, menanamkan kesadaran serta tanggung jawab sebagai pelajar pada siswa merupakan hal lain yang bermanfaat jangka panjang. Memberikan contoh belajar pada peserta didik, kemudian memberikan intensif jika siswa belajar. Artinya tidak harus berupa materi, tetapi juga berupa penghargaan atau perhatian atau apresiasi. Mengajarkan kepada siswa pelajaran-pelajaran dengan metode tertentu yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian komunikasi, orang tua harus membuka diri berkomunikasi dengan anak untuk mendapat informasi tentang perkembangan anak tersebut. Kemudian menciptakan disiplin, menjadikan belajar sebagai rutinitas yang pasti. Menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman, orang tua memberikan perhatian dengan cara mengarahkan dan mendampingi anak saat belajar. Menghibur dan memberikan solusi yang baik dan bijaksana pada anak apabila anak sedang sedih atau sedang sakit, sedang tidak ada motivasi untuk belajar. Orang tua harus membangun motivasi anak agar bersemangat dalam belajar. Bagaimana cara mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau masalah belajar adalah dengan menunjukkan prestasi yang menurun atau rendah di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Kemudian hasil yang tidak dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, prestasi menurun drastis, peserta sering bolos, masuk tanpa keterangan. Bila ada tugas selalu tidak mengerjakan. Nah, cara mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik atau siswa adalah dengan melakukan kunjungan ke rumah atau home visit, kemudian meneliti pekerjaan siswa jika ada tugas di rumah, mengamati tingkah laku peserta didik, berkomunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan anak dan tingkah laku di sekolah. Ini yang sangat susah ya, karena kebanyakan orang tua waktunya terbatas, sehingga selalu susah untuk mendiskusikan masalah perkembangan anaknya. Bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga untuk membantu memecahkan masalah peserta didik. Menyelenggarakan bimbingan belajar atau kelompok untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Bimbingan belajar merupakan upaya guru yang membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan meneliti kemajuan peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih untuk masalah pembelajaran dan solusinya pada bahasan bulan ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.